janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Ada sukacita? Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah online Grace of Christ Community. Kita bersyukur kita ada sampai hari ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat hari-hari ini, situasi kondisi yang sedang terjadi, banyak orang menjadi takut. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya jangan takut. Sebab Ia memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Tuhan mau kita semua bersukacita, karena Dia Tuhan yang memelihara dan menjaga dan melindungi saudara dan saya. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita juga akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutu kita. Siapkan Alkitabmu, siapkan roti dan anggur dan juga minyak zaitun. Dan jangan lupakan bagikan link ini sebanyak-banyaknya kepada orang, supaya mereka juga bisa mengalami kasih karunia demi kasih karunia, sebagaimana saudara dan saya sudah mengalaminya. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu. Kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri kami sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru, untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami. Engkau Bapa yang begitu memelihara hidup kami. Kami datang menyerahkan pelayanan kami hari ini kepadamu. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Engkau yang menjamah anak-anak-Mu yang ada di rumah. Engkau yang memberkati Pastor Joshua yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan.
Engkau memberikan kepadanya tenaga, kekuatan, hikmat, urapan, kuasa untuk menyampaikan Injil kasih karunia. Kami percaya yang sakit sembuh, yang luka pulih, yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa, terima kasih. Oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita, sorakan haleluya. Haleluya, salam kiri kananmu, depan belakangmu, katakan Tuhan Yesus sangat baik. Saya percaya kita semua siap memuji Tuhan, amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Boleh siapkan hatimu, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Sebab kita percaya Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita. Pujilah namamu Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari lebih semangat lagi kita angkat pujian ini sama-sama. Sebab Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya, pujilah namamu Tuhan. Sama-sama teduhkan hatimu. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kita bersaat teduh sejenak. Kita mau tanggalkan segala beban permasalahan kita.
Sebab Tuhan adalah gembala yang baik. Kami percaya kami tak akan pernah kekurangan. Bahkan sekalipun kami berjalan melewati lembah yang kelam, tangan-Mu yang menuntun setiap kami menuju ke padang rumput yang berumput hijau, menuju ke air yang tenang. Bahkan tangan-Mu yang menuntun kami, Tuhan, kepada kemuliaan demi kemuliaan. Maka kami saat ini hadir di tempat ini, Tuhan, bawa pujian ucapan syukur kami bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau sangat baik, Kau teramat baik dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu, Tuhan. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat kami dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu.
kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Bapa-Ku yang setia. Mari puji dan sembah Tuhan, Dia Bapa yang setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih, oh Tuhan. Haleluya. Sebab tiada yang sepertimu, Kau Tuhan, Yesus penebusku. Pujianmu, penyembahanmu di hadapan Tuhan, sebab Kau sangat baik, Tuhan. Kau sangat baik, Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat bagimu, Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, hanya Kau yang layak dipuji. Oh, haleluya. Oh, sana bagimu, ajaib perbuatanmu dalam hidupku. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab ajaib perbuatanmu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah pujian syukur kami yang dibawa bagimu. Berterima kasih.
ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Tak habis-habisnya kasih setiamu Tuhan. Bahkan kasih setiamu selalu baru setiap hari. Rahmat dan anugerahmu selalu baru setiap hari. Kami percaya ya Bapa. Kami bersyukur oleh kuasa darah-Mu. Kami menjadi layak di hadapan-Mu Tuhan. Untuk memanggil-Mu ya Aba ya Bapa. Maka kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu. Inilah hidup kami. We worship you, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises. Your name is great, for your name is great and greatly to be praised. Sekali lagi katakan, I'll sing praises. Oh Lord, oh Lord, praises to your name, Jesus. For your name is great, is great and greatly to be praised. Oh, I'll sing praises to your name, oh God, praises to your name. Is great, for your name is great and greatly to be praised. I'll sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Bagimu segala kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya, pujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur semua karena anugerah-Mu. Dan bukan karena kekuatan dan perbuatan kami, tapi karena kasih Bapa yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Dan oleh pengorbanan karya salib Kristus kami semua telah memperoleh keselamatan.
Oh, betapa indah dan luar biasanya anugerah-Mu bagi kami sehingga hari ini kami dapat kembali berkumpul bersama-sama untuk beribadah. Roh Kudus, urapi kami, penuhi kami, dan urapi setiap kata kalimat lidah bibirku memberitakan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan biarlah yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua diberkati di dalam segala kelimpahan. Karena Yesus Kristus yang sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Kita boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Silahkan duduk, shalom semuanya. Kita ada di masa di mana banyak orang mengalami ketakutan. Saya sendiri jujur juga kadang-kadang agak parno sedikit karena pandemi ini. Dan itu sebabnya hari ini kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan dan judul yang Tuhan taruh di dalam kita untuk kita terima hari ini adalah kemenangan atas COVID-19 dan maut. Kemenangan atas COVID-19 dan maut. Karena banyak orang sekarang mengalami takut dan ujung-ujungnya takut mati. Dan beberapa orang menyaksikan seolah-olah Tuhan jadi kok nggak ada ketika kita mengalami pandemi ini. Kok kayaknya Tuhan tidak menolong. Nah, secara hikmat yang saya terima di dalam doa, saya memperoleh pemahaman bahwa kita sekarang ada di dalam keadaan perang. Dan peperangannya bukan peperangan rohani, peperangan fisik. Karena virus itu adalah fisik. Virus itu adalah benda mati yang berusaha nebeng dari kehidupan kita dan menggerogoti kehidupan kita, bagian yang paling esensi, paru-paru, nafas, supaya kita ikut mati bersama dia. Ini pekerjaannya si jahat, pekerjaannya setan kuasa gelap. Tetapi ini bukan peperangan rohani saja, tapi peperangan fisik. Di dalam peperangan rohani kita bisa berdoa, tetapi di dalam peperangan fisik perilaku kita juga perlu diubahkan. Nah itu sebabnya kita mau mendengar kabar baik Yesus Kristus yang telah membebaskan kita dari ketakutan karena kasih Bapa yang melimpah yang Ia berikan bagi kita. Mari kita baca di dalam Yohanes pada pasal 6 ayat 54 sampai dengan 56. Yohanes pada pasal 6 ayat 54 sampai 56. Demikian firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Haleluya. Baik, kita tersenyum sekali lagi, kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Seluruh konteks Yohanes 6 adalah tentang orang-orang yang telah makan dari Tuhan Yesus, makan roti yang Tuhan Yesus bagikan. Mereka mengikuti Yesus ke seberang di Danau Galilea dan mereka mencari Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan, kamu cari aku bukan karena kamu melihat Yesus sebagai Tuhan, tapi karena kamu makan dan menjadi kenyang. Dan kemudian Tuhan Yesus katakan di Yohanes 6 ayat 27, kamu harus mencari makanan yang dapat memberi hidup kekal. Jadi sebenarnya kehidupan kita di bumi adalah mencari makan untuk memperoleh hidup kekal. Di dalam teks Yohanes 6 ayat 27 Tuhan katakan yang diberikan anak manusia menunjuk dirinya, yaitu Yesus, yang memberikan tubuh dan darahnya dan menunjuk kepada kita sekarang yang menerimanya. Kita adalah anak-anak manusia, anak-anak Bapa yang percaya kepada kasih-Nya. Dan dia katakan di depan orang-orang Yahudi, akulah roti hidup. Roti yang telah turun dari surga, dan dia katakan barang siapa makan dagingku. Ini suatu perkataan yang sangat keras buat orang Yahudi pada saat itu. Tetapi bagi kita sekarang akan menjadi berkat kalau kita memahami. Karena kita adalah orang-orang yang percaya, yang menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan kita di dalam komunitas kasih karunia ini kita menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari. Karena kita mengimani ini adalah kegenapan daripada doa Bapa kami. Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk minta makanan yang kita terima dari dirinya sendiri bagi kita setiap hari. Bahasa Inggris menggunakan kata give us our daily bread. The daily sebenarnya makanan yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari pada hari ini. Artinya setiap hari kita terima. Itu sebabnya marilah kita imani bahwa kehendak Tuhan, we have life, kita hidup. Haleluya. Tuhan tidak mau kita mati, Tuhan mau kita hidup.
Dan Tuhan memberi kepada kita hidup bukan waktu kita mati. Tuhan memberi kita hidup sekarang waktu kita hidup. Itu sebabnya dengan jelas dia katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yaitu kamu dan saya, katakan amin. Kita mempunyai hidup yang kekal. Katakan bersama-sama saya, pegang jantung ya, katakan, aku mempunyai hidup yang kekal di dalam Kristus. Amin, itu adalah kebenaran. Kita mempunyai hidup yang kekal. Dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi di dalam dunia kedokteran, kalau kita suka lihat di dalam film-film kedokteran atau orang yang masuk ICU, sederhana, begitu denyut jantungnya berhenti, dia mati. Tapi kita, jantung kita berhenti, kita nggak mati. Kita tetap hidup. Ada amin untuk itu. Walaupun aminnya kecil sekali. Haleluya. Tapi itulah kenyataan. Karena itu Paulus mengatakannya, nanti pada waktu Tuhan Yesus datang, kita akan menerima tubuh yang baru. Supaya kita memahami yang pertama sekali kita harus pahami. Bahwa kita tidak akan pernah mati lagi sampai selama-lamanya. Katakan amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Jadi semua orang dengan penuh kasih dan penuh rasa respect buat yang mengalami kedukaan hari ini, bersukacitalah. Karena tidak ada kematian di dalam Kristus. Kita di dalam Kristus telah mempunyai hidup kekal bukan pada saat kita mati. Sekarang kita telah mempunyai hidup kekal. Kehendak Yesus kita mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 11 kita akan baca pada ayat yang ke-25. Tuhan mengatakan perkataan yang sangat radikal. Dia mengatakan ini kepada Marta. Yohanes pada pasalnya yang ke-11, mari kita baca ayat yang ke-25, demikian firman-Nya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun apa? Ia sudah mati. Jadi di dalam Yesus tidak ada maut, tidak ada mati. Dan banyak orang telepon saya atau sharing kepada saya mengatakan takut mati. Benar-benar takut mati, benar-benar seperti terancam. Dan saya sendiri di dalam masa-masa seperti ini kadang-kadang merasakan pressure-nya itu juga, merasakan stres, ya, merasakan ketakutan itu juga. Karena setiap hari kerjanya kami di rumah suka beli paket obat COVID. Bersyukur beberapa dokter mendukung dengan memberi resep-resep resmi sehingga bisa beli beberapa paket, 10-20 paket. Jadi setiap ada yang sakit langsung kirim obatnya dan kirim tubuh darah Yesus. Tetapi sesungguhnya virus COVID-19 ini dia menyerang jiwa. Dia membuat kita takut dan pada saat kita takut kita dikalahkan. Tapi hari ini kita mau mengambil kembali kuasa yang telah ia ambil, yang si jahat ambil. Karena ketika kita takut artinya kita tidak memiliki kuasa itu. Itu sebabnya kita mau reclaim, kita mau kembalikan apa yang menjadi hak kita. Bahwa kita tidak pernah akan mati lagi sampai selama-lamanya. Di dalam konteks Yohanes 11, kalau kamu dan saya perhatikan. Bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Marta dan ada banyak orang di sana. Ketika Lazarus sudah dikubur 4 hari. Dia katakan geser atau pindahkan batu itu. Singkirkan batu itu. Kata batu yang dipakai itu menggunakan kata yang sama untuk yang ditulis Paulus tentang firman yang ditulis di engrave, diukir di batu. Yaitu firman yang menunjuk kepada firman Tuhan yang menulis di batu. Hukum Taurat. Jadi ada dua sisi kehidupan. Ada dua sisi kehidupan. Marta mengatakan gini, Guru, Lazarus sudah 4 hari mati. Kalau batunya digeser, disingkirkan, dia bau busuk. Tapi Yesus adalah hidup yang kekal. Apa yang saya ucapkan ini ada di Yohanes 11 ayat 40, 41 sampai 44. Supaya kita pahami, sesudah Yesus mengatakan, barang siapa percaya kepadaku akan mempunyai hidup yang kekal. Dan ia tidak akan mati, dan dia katakan barang siapa yang mati yang percaya akan tetap hidup. Jadi waktu Yesus katakan singkirkan batu, Yesus mau menyingkirkan batu supaya yang mati hidup. Tapi Marta bilang kalau batunya disingkirkan yang busuk keluar. Jadi ada dua sisi pandang. Itu sebabnya hari ini marilah kita percaya
Kalau kamu sekarang sedang terpapar COVID-19, percayalah kehidupan Kristus ada di dalammu. Kekuatan dari kesembuhan itu ada di dalammu. Bukan karena perbuatanmu, tapi karena Kristus memberikan anugerah kehidupan itu bagimu, bagiku. Itu sebabnya penting. Paulus sendiri di dalam 1 Korintus 11 mengatakan banyak tidak sedikit yang mati ketika dia berbicara tentang tubuh dan darah Yesus. Karena apa? Karena pikiran kita berhubungan dengan imunitas kita. Imunitas kita berhubungan dengan daya tahan tubuh kita. Kehendak Bapa kita hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus karena iman. Supaya kamu dan saya hari ini percaya bahwa maut tidak pernah berkuasa lagi atas kamu, katakan amin. Dan di dalam kamu ada kuasa kesembuhan. Taruhlah imanmu, dan saya di 2 bulan ini mempraktekkan dalam diri saya sendiri karena saya juga mengalami banyak kelemahan di dalam kelelahan dan di dalam banyak kegiatan, bahkan di dalam beberapa hal karena di rumah jadi tidak semua orang bisa keluar masuk, jadi banyak hal yang dikerjakan sendiri. Beberapa kali saya mengalami seperti urat saya lah, tangan saya lah, ngangkat terlalu berat, tiba-tiba malam-malam bengkak. Saya mengimani bahwa di dalam diri kamu, diri saya ada kemampuan untuk menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus. Bahkan di dalam diri kamu, di dalam diri saya ada kemampuan untuk meregulate, mengatur seluruh hidup kita untuk tetap sehat. Dan dari mana sumber itu? Because of Jesus Christ. Itu sebabnya yang pertama, percayalah. Kamu dan saya tidak akan mengalami maut. Maut tidak pernah berkuasa atas kita sampai selama-lamanya. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah yang kedua, mari kita baca Roma pada pasal 6 ayatnya yang ke-23. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Bapa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh diulang sekali lagi Pak? Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Bapa ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jika kita perlihatkan dalam teks King James, Roma 6 ayat 23 ini, diperlihatkan di situ the gift of God, the gift. Dan menggunakan tenses is now. Jadi Tuhan menyediakan hadiah buat kita. Dan hadiah dari Tuhan adalah apa? Life, kehidupan, eternal life. Berbicara kualitas hidup yang Tuhan Yesus miliki. Makanya Tuhan Yesus katakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi iblis itu dari zaman dulu dia pendusta dan dia juga pembunuh. Dia pendusta, dia pembunuh. Kemudian the gift, hadiah. Bukan upaya kita, bukan usaha kita, bukan karena kita baik, kita benar. Tapi karena kita percaya Yesus. Banyak orang berpikir kalau kita menyandarkan hanya karena percaya dan sering mengatakan bukan karena perbuatan kita, nanti membuat kita jadi gampang berbuat dosa. Kebenaran ini sama seperti Marta, nanti kalau batunya disingkirin, baunya keluar. Tapi konsep Yesus, terang berkuasa atas gelap, kasih berkuasa atas dosa, sembuh berkuasa atas penyakit. Itu sebabnya Tuhan katakan the gift. Jadi anugerah menggunakan tenses is yang terus menerus melimpah atas kamu, melimpah atas saya, melimpah atas kita semua di masa pandemi ini. Never stop, never ending. By faith kita akan menerimanya juga terus menerus. Saya bersyukur ada Benyamin Sihaan yang memberi kesaksian karena di 2 minggu lalu atau sebulan yang lalu, pokoknya sempat di Jakarta itu kehabisan oksigen, dan pada saat kehabisan oksigen Benyamin sedang ada di rumah sakit dalam keadaan sesak. Dan saya bersyukur karena saya sempat telepon, video call, dan saya katakan sederhana, Ben, nyesek, pusing, apapun satu yang kamu kerjakan duluan, senyum, coba kita senyum semuanya, senyum, sukacita, tarik nafas, senyum, ya senyum. Itu bentuk yang menyatakan bahwa semua yang kita rasakan tidak berkuasa atas kita. Itu sebabnya Tuhan menggunakan kata kepada kita sekarang anugerah yang luar biasa. The wages of sin, upahnya dosa maut, upah dosa. Jadi hasil perbuatan dosa maut. Tapi hidup kekal bukan hasil perbuatan, anugerah yang diberikan kepada kita terus menerus.
Jadi seperti dikasih tahu bagaimana Tuhan mau mengangkat kita dan membebaskan kita dari semua syarat. Katakan bersama-sama saya akan menerima keselamatan tanpa syarat karena percaya Yesus. Ya, itu sebabnya Benyamin katakan, Pak, di hari di mana oksigen itu habis, banyak orang di lantai dia di rumah sakit itu semua mati satu. Dan dia selamat. Kenapa dia selamat? Karena pada saat dia tidak memperoleh suplai oksigen, dia tetap percaya bahwa Yesuslah oksigennya. Justru ketika dia percaya Yesus sumber hidup, dia hidup. Apabila kamu percaya Yesus adalah sumber hidupmu, anugerah yang tanpa syarat yang diberikan kepadamu, bangkitkan rohmu. COVID tidak berkuasa atasmu. Ketika saya sakit di 2020 bulan Desember, saya menjadi lemah dan saya tidak bisa ngapa-ngapain. Dan saya tiba-tiba jam 4 terbangun dan yang saya lakukan, saya ambil handphone, saya pencet voice recording dan saya merecord suara saya dalam keadaan lemah. Doa grace prayer, doa Bapa kami, tuntunan doa grace prayer dari pertama sampai terakhir. Dengan tujuan saya katakan begini, kalau otak saya mendengar ini, otak saya mendengar suara saya sendiri, saya jadi kuat. Yang kedua, dalam roh saya, kalau saya rekaman ini bisa saya dengar dan saya bisa share kepada banyak orang. Dan saya bersyukur, sesudah saya berdoa itu dengan susah payah, dari pertama lemas, terakhir saya jadi kuat. Supaya kita memahami bahwa kita peperangan fisik. Fisik meaning perbuatan. Tapi Tuhan kasih tahu, kita ada iman. Iman itu belief. Dasar yang membuat kita berbuat. Ketika kamu dan saya bersandar kepada kebenaran. Dasar kamu berbuat karena maut tidak berkuasa lagi. Penyakit COVID tidak berkuasa lagi. Yang jahat tidak berkuasa lagi. Maka kehidupan, kesembuhan, semuanya mengalir kepadamu dan mengalir kepadaku. Dan biarlah yang sakit hari ini semua disembuhkan. Yang luka semuanya dipulihkan dan kita semua diberkati. Ayo tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang luar biasa. Katakan haleluya. Katakan maut tidak berkuasa atasku lagi. COVID-19 tidak berkuasa atasku lagi. Ya, itu adalah suatu kebenaran. Jadi yang pertama, hiduplah dengan iman bahwa kamu dan saya tidak akan pernah mati lagi. Dengan penuh kasih buat saudara-saudara atau siapapun yang mengalami duka karena orang-orang yang dikasihi harus pulang ke rumah Bapa. Percayalah, mereka tidak mati, mereka tidak meninggalkanmu. Di dalam Yesus kita tetap menjadi satu. Yang pertama, imani. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh hidup yang kekal. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Haleluya. Nah yang kedua, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka di dalam Roma pada pasal 6. Roma pasal 6. Kita akan baca pada ayatnya yang ke-14. Roma pasal 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ulangi sekali lagi Pak. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Katakan, dosa tidak akan berkuasa lagi atasku sampai selama-lamanya. Amin. Dan kata dosa di dalam ayat ini adalah dosa dalam bentuk kata benda. Dan kita yang memahami di Kejadian 3 tentang kutuk akibat dosa, termasuk sakit di sana. Termasuk si jahat berkuasa, termasuk kerja keras untuk hidup, mencari makan. Tapi di bawah anugerah, di bawah kasih karunia yang terus-menerus diberikan Bapa kepada kita, dosa tidak akan pernah berkuasa lagi. Jadi apa yang akan iblis kerjakan adalah iblis harus membawa kita kembali hidup di bawah syarat. Ketika orang sesek, syaratnya oksigen. Ketika nggak ada oksigen, mati. Banyak yang bilang kesaksian berbeda-beda dan pengalaman tidak bisa dijadikan iman. Betul, iman harus dari kebenaran firman. Tapi bukankah iman timbul dari kebenaran firman?
Dan bukankah Tuhan mengatakan satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Artinya Tuhan mau kita mempunyai iman yang satu di dalam pengajaran yang sama. Supaya kamu dan saya memahami. Kita hanya akan menjadi lemah kalau kita hidup di bawah semua syarat yang tidak bisa kita penuhi. Itu sebabnya iblis harus bawa kita kembali kepada syarat. Kita harus memenuhi semua syarat untuk hidup di dunia. Betul, seperti ini. Harus ada listrik, harus ada lampu, harus ada mimbar, harus ada semua, harus ada kamera. Betul. Tetapi ketika berbicara tentang death or life, hidup atau mati, syaratnya bukan semua yang ada di hidup ini. Bukan ada yang di dunia, bukan semua yang ada di dunia ini. Syaratnya adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya di masa peperangan ini, kalau kamu baca kitab Yesaya pasal 26 ayat 20 dan 21, dikatakan marilah umatku masuk ke dalam kamar dan tutuplah dan berdiamlah sejenak. Karena Tuhan akan keluar menghukum bumi, menghukum penduduk bumi. Sampai murkanya stop, sirna. Supaya kau memahami, artinya Tuhan mau kita kembali bersekutu dengan Dia di dalam anugerahnya. Kalau berbicara masa pandemi, maka suatu hari masa ini akan selesai. Katakan amin. Selesai apakah virusnya mati atau selesai karena manusianya menjadi manusia baru yang menang atas virus. Tapi akan ada masa ini selesai. Dan orang-orang yang keluar dari masa ini adalah orang-orang baru yang menang atas virus. Dan di masa itu akan ada kesempatan yang banyak, tapi akan ada tantangan yang banyak juga, akan ada persaingan yang besar juga. Nah itu sebabnya Tuhan di kitab Yesaya katakan, marilah masuk kamar. Kamar untuk berdoa, ya tentu. Tapi lebih dari berdoa, untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan, memahami di dalam anugerahnya apa yang Dia berikan, di dalam anugerahnya apa yang Dia rancangkan. Di dalam semua Alkitab, bahkan kitab Ibrani mengatakan kamu melihat Yesus, apanya Yesus yang kamu lihat? Salib Yesus, iya, tapi apa hubungan salib dengan uang? Apa hubungan salib dengan pikiran? Apa hubungan salib dengan kesehatan? Apa hubungan salib dengan emosi? Itu sebabnya Tuhan mau kita bukan sekedar beriman, tapi benar-benar memahami bahwa tubuh ini sangat penting ketika kita hidup di dunia. Karena tanpa tubuh yang sehat, iman kita tidak berguna. Tanpa tubuh yang sehat, kita tidak bisa mengerjakan banyak hal. Itu sebabnya iblis harus jarah tubuhnya. Dan bagian paling penting dari tubuh adalah otak. Dan otak tanpa kita perintah bisa mengendalikan seluruh tubuh. Jantung kita, ginjal kita, liver kita, pencernaan kita, paru-paru kita, otak. Kecuali satu, berpikir dia tidak bisa kendalikan. Karena berpikir adalah kamu dan saya. Dengan bahasa yang lain, kita masuk ke dalam kamar bukan sekedar lagi berdoa. Tapi ini saatnya kita benar-benar bersekutu untuk memikirkan di dalam pikiran Kristus. Di dalam pikiran Kristus sesudah masa pandemi ini akan ada apa? Di dalam pikiran Kristus sesudah kita keluar dari masa pandemi ini apa yang akan kita kerjakan? Kesehatan kita bagaimana? Hubungan keluarga kita bagaimana? Itu sebabnya Tuhan Yesus bilang jadikan murid. Murid itu artinya belajar. Memang ribet jadi murid. Tapi akan lebih ribet kalau kita tidak mau dimuridkan. Memang lebih ribet kalau kita harus belajar. Tapi akan lebih ribet kalau kita tidak belajar. Itu sebabnya di kitab Hosea dikatakan umatku binasa karena tidak ada pengetahuan. Dan umatku binasa karena tidak ada pengetahuan tentang Yesus. Supaya kamu dan saya hari ini memahami. Iblis tidak dapat menakut-nakuti kita lagi dengan maut. Katakan amin. Kedua, kita dilingkupi di dalam kasih karunia Kristus. Dan iblis harus tarik kita bawa ke sana. Tapi lebih dari itu, Tuhan sekarang mau kita melatih pikiran kita untuk berpikir di dalam pikiran Kristus yang penuh damai sejahtera. Apakah Tuhan yang sudah membayar tubuh kita mahal, Dia bersuka cita kalau kita dikalahkan virus? Tentu tidak. Apakah Tuhan yang sudah menebus dengan darahnya, Dia mau kalau umatnya kemudian bangkrut, miskin, sengsara? Tidak. Tapi tidak semua umatnya mengenal tentang perekonomian. Tidak semua umatnya mengenal tentang kebenaran bagaimana Dia mau memberkati.
Sehingga banyak orang tidak dapat menerima berkat. Padahal Tuhan memberkati setiap hari. Secara praktis, dimanapun kamu berada dengan penuh kasih, dengan segala respect. Mulailah kamu hari ini merenungkan dan bertanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan dirimu? Apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam dirimu? Apa yang Tuhan mau ada di dalam dirimu bisa dinyatakan, bisa keluar. Apa yang Tuhan mau pakai di dalam dirimu? Kita saatnya berpikir secara mendalam dengan rest, dengan percaya bahwa Tuhan akan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memberi jalan keluar. Banyak orang berusaha caranya. No, caranya nanti Tuhan yang kasih tahu. Yang perlu kita pahami sekarang, kita berpikir dengan cara Tuhan Yesus berpikir. Apa cara Tuhan Yesus berpikir? Kita pasti diberkatinya. Kita pasti dilindunginya. Kita pasti disertainya. Kita pasti dituntunnya. Kita pasti diluputkannya. Itu. Bagaimana cara meluputkannya? Dia akan menuntun kita. Makanya dia bilang sama Abraham, Abraham tinggalin semua. Kemana? Dia gak pernah jawab. Abraham melangkah step by step dan semuanya digenapi. Tapi bersukacitalah di dalam Kristus di atas kayu salib. Semua keraguanmu, ketakutanmu sudah selesai. Ayo kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah itu sebabnya sebagai bagian penutup Galatia pada pasal 3 ayat 10. Kita baca Galatia pasal 3 ayat 10. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Teks ini ada di dalam konteks, lihat ayat 9 ini, ada di dalam konteks, lihat ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi dikatakan pada ayat 10, kalau kita hidup dari pekerjaan, bukan iman, pekerjaan hukum Taurat, kita ada di bawah kutuk. Jadi iblis harus bawa kita kepada hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus bilang sama Marta, geser batunya. Kalau Paulus menulis pelayanan yang dari hukum Taurat itu, hukum yang ditulis dari batu, adalah pelayanan yang mematikan. Di 1 Korintus 3 dikatakan begitu. Supaya kita memahami. Ketika kamu khawatir dan kamu di drive, apa yang harus kulakukan? Pada saat itu muncul dalam pikiranmu, hari ini tanamkan, mulailah rest. Tapi tanya, apa yang aku khawatirkan? Dan resapi dalam pemikiran yang dalam, deep thought, pemikiran yang dalam. Apakah Tuhan bisa melakukan itu bagiku? Kalau kamu percaya Tuhan bisa, rest. Maka iblis tidak akan menang. Begitu kamu mulai takut dan mulai bereaksi, aku harus. Pada saat itu kamu dibawa si jahat, ada di bawah kutuk hukum Taurat. Dan secara mental, dead, mati, pasti kalah. Tapi begitu itu muncul, mulailah tanya ke dalam dirimu, bukan mencari di luar, ke dalam dirimu, karena dia ada di dalammu. Dan berkatalah kepada Tuhan, by faith Tuhan, apa yang kau mau kerjakan? Karena dia sanggup memberkati kamu. Hidup yang kekal ada di dalam dirimu. Kamu bukan lagi orang yang mati dan bisa mati. Dan kamu adalah orang-orang yang menerima anugerah kasih karunia demi kasih karunia. Berlimpah-limpah setiap saat. Dan hari ini Tuhan panggil supaya kamu dan saya tidak bisa didakwa lagi. Karena kamu telah menerima kebenaran di dalam Kristus. Dan kebenaran di dalam Kristus termeterai oleh darahnya sampai selama-lamanya. Mari bangkit berdiri. Apakah kamu ada kekhawatiran? Apakah kamu ada ketakutan? Bahkan apakah ada ancaman maut di dalam hidupmu? Hari ini ada Yesus mau mengatakan, kamu dan saya yang telah menerima tubuh dan darahnya, kamu memiliki hidup di dalam segala kelimpahan, bahkan kamu memiliki hidup kekal dan akan dibangkitkan pada akhir zaman. Maut tidak berkuasa lagi atas kita. Katakan amin dengan sukacita. Ayo kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, maut tidak berkuasa atas kita. Yang kedua, kita adalah orang-orang yang menerima anugerah kehidupan, the
gift of God adalah eternal life, hidup kekal. Dia beri terus menerus di dalam Kristus. Dia terus menerus memberi kepada kita anugerahnya, terus menerus, nggak pernah stop. Itu sebabnya biarlah hari ini kita percaya bahwa Tuhan mau kita ada di dalam kasih karunia-Nya. Karena di dalam kasih karunia, dosa, penyakit, kutuk, maut, termasuk COVID-19 tidak berkuasa atas kita. Tentu kita harus melakukan semua yang disebut protokol kesehatan, karena peperangan ini adalah peperangan fisik. Artinya harus ada perubahan perilaku di dalamnya. Tapi secara mental, kita menggunakan masker sebagai seorang pemenang, bukan seorang yang ketakutan. Kita mencuci tangan sebagai orang yang menang, bukan orang yang dikalahkan. Sebagai orang yang sadar bahwa kita orang-orang yang dipersiapkan untuk menerima kehidupan yang baru di masa yang akan datang. Apakah kita bisa menjamin masa depan kita? Tentu tidak. Kita nggak pernah tahu masa depan kita. Tetapi kita tahu Yesus, Dia yang memegang masa depan kita. Jadi bersukacitalah dan bersyukurlah di dalam Yesus Kristus. Kita akan naikkan satu pujian, refnya saja, segala puji, syukur bagimu. Segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Percayalah ada kesembuhan bagimu. Percayalah ada kemerdekaan, ada kelepasan, ada pemulihan dalam hidupmu. Dan percayalah tidak ada yang mustahil bagimu, bagiku yang percaya. Karena di dalam Yesus maut tidak berkuasa lagi. Di dalam Yesus kita hidup di dalam anugerah kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan di dalam Yesus maut tidak berkuasa lagi karena kita ada di dalam kasih karunia-Nya. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Mari kita angkat roti saja. Dan percayalah, Dia yang telah menderita ganti kita, disalib, digantung, mati ganti kita, agar kita hari ini dibebaskan dari semua rasa takut dan ketakutan karena COVID-19 dan karena maut. Karena kita telah menerima hidup yang kekal. Dan di dalam Yesus kita memilikinya di dalam segala kelimpahan. Terima kasih Bapa, kita angkat roti saja dengan iman. Kita bersyukur, saudara boleh ikuti saya. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami telah memperoleh penebusan yang kekal. Segala dosa kami telah diampuni. Kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus segala penyakitku sembuh hari ini. Dan kami percaya sesuai firman-Mu, kebenaran-Mu. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Dan kita imani, kita bersama keluarga kita diselamatkan melalui pandemi ini dengan selamat. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Dan kita bersyukur karena di dalam Tuhan Yesus Kristus kita semua terpelihara sempurna. Dan di atas kayu salib sebagaimana firman-Mu ya Bapa, kami percaya semua benar-benar sudah selesai. Inilah kasih-Mu yang terbesar, inilah pengorbanan-Mu yang terbesar, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan
Mari kita angkat cawan ini. Oleh darah Tuhan Yesus Kristus kita bersyukur. Kita telah menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kita memperoleh pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Kita menerima perlindungan dan memiliki hidup di dalam segala kelimpahan. Kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Dan kita akan bersama-sama diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur, dan biarlah semua yang sakit, yang terpapar COVID-19 disembuhkan hari ini. Dan biarlah oleh anugerah-Mu tidak ada ketakutan, tidak ada maut. Karena di dalam Kristus kami memperoleh hidup yang kekal. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tangan saudara bersama saya, minyak ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai tanda kemuliaan, tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Oleh kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, berdiam di dalam kita, memenuhi kita, sampai Tuhan Yesus datang dimanapun kita berjalan, ada kemuliaannya, ada kuasanya, ada mujizatnya, ada kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi kemuliaan Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara diberkati. Kita bersyukur. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan untuk percaya bahwa perlindungan Tuhan indah dan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Kita juga bersyukur telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saudara semua sehat, diberkati, diurapi, ada dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara dan saya, kita datang membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu memampukan kami, menuntun, membimbing kami, sehingga kami bisa melihat bahwa kasih-Mu, anugerah-Mu begitu besar, begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang menjaga, melindungi, bahkan yang memberkati kami. Tiba saatnya kami datang membawa persembahan yang terbaik bagi-Mu sebagai tanda pengucapan syukur di mana kami telah diberkati. Dan kami percaya setiap persembahan yang kami beri dengan iman, Bapa berkati berlipat-lipat kali ganda, agar pelayanan Grace of Christ semakin hari semakin diberkati untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman. Kami siap memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa-Nya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya
dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasanya yang diurapinya, karena tak dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Terima kasih saudara untuk setiap persembahannya. Saya percaya saudara pasti diberkati. Sebelum kita menerima berkat dari Bapa di sorga, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin.